untuk manten anyar yang sungkan kalau malamnya habis Ya. jima, itu malah disarankan gini, nek encane sampean kajengi atus bengi-bengi isin, ya wis sampean grujuki sirahe sik ambek niat, engko nek kajengi subuh grujuk awake. Dadi metu teko jeding kan sirah gak teles kan ya gak isin Cukupan. nemen-nemen lah ya, gak isin nemen-nemen. Oh awak tok. Oh, awak tok. Oh, atus normal. Atus Atus biasa. normal. Padahal niate wis Iya. sore iku bengine kan. Tapi ilingo bantale kau pomblong. Hair dryer, Pak. Bengi-bengi kok ana suara hair dryer. Kita pakai tower. Tempat yang tepat untuk berbagi. Kasihan kan mayatnya, gak bisa soalnya- mandi sendiri. Sakno. Soalnya gini, kan kalau dalam proses ngopeni jenazah Iya. itu kan ada disolati. Mm-mm. Ya. Syarat untuk mayat ini sah disolati itu harus suci. Nah. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Makanya dalam contoh orang-orang yang ketika dikubur itu tanpa disucikan, dia itu nggak bisa disolati. Alasannya dia masih punya hadas besar. Nah, Nih kan kembali ke hadas kecil dan hadas besar tentang mayat ya. Ya. Mayat kan disucikan hadas besarnya, hadas kecilnya. Mm-mm. Misalnya mayatnya perempuan. Ya. Ketika waktu ngubur kan dibuka toh. Mm-mm. Nah, sing ngubur kan biasanya laki-laki. Ya. Iki ya apa status wudune? Nah, kalau seperti itu, yang penting kan dalam masa menyolati, Pak. Mm-mm. Selesai. Oh, Kan selesai ya? tujuan dari pensucian jenazah ini untuk pensolatan. 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 Soalnya secara umum sholat apapun itu harus suci. Ya. Hadas kan, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ketika ditaruh kok kedemok, Heeh. tapi umumnya dulure dhewe loh, Pak. Iya. Atau mahramnya lah. semahram ya. Semahram. Kalau mayatnya laki-laki biasanya yang ngapain kan laki-laki, mayat perempuan kan Ya. gitu. Tapi misalnya kejadian ya, Iya. sebelum disolatkan kok ketemu mayatnya perempuan ketemu orang lanang, Ya. wajib diwuduni enggak? Kalau memang sudah dibungkus ya gak usah, Pak. Kalau dibungkus. Soalnya kan Sing anu, batal Pak. wudune kan sing iku, Sing demok. sing urip. Sing demok, heeh. Soalnya taklif sebenarnya kan itu sudah selesai. Ketika Iya. dimandikan kan berarti sudah selesai Iya. ketentuan. Dan rata-rata sing nglawoni kan ya yo walaupun gak ono dulur wedok kan yo Orang wong perempuan wedok. lain. wong wedok, heeh. Kan ono mudin mayit. Iya, heeh. Tim-tim ahli bersih, Perjenazahan. perjenazahan dari perempuan kan juga ada. Nah, itu. Kemudian yang tiga itu khusus pada perempuan. Kan tiga tadi Ya. silaturahim kelamin, keluar mani dan juga kematian itu menjadikan laki-laki dan perempuan ini berhadas besar. Kalau yang tiga ini khusus pada perempuan, yakni yang pertama haid, Ya. nifas dan juga melahirkan. Oke. Sama kayak tadi keterangannya. Jadi karena itu sudah kodrati, Ya. kodrati sehingga ketika perempuan ini selesai haid, itu dia memiliki hadas besar. Lah, Waktu head hadas besar. Haid itu hadas besar. Ketika suci, kok mau sholat, itu yo sampean mandi atau nifas. Nah, itu seperti itu. Lah, sekarang seumpama orang punya dua hadas besar gimana? Jadi Ya, apa lah ini seseorang dua- itu dimungkinkan memiliki dua hadas besar. Ya. Contoh, bagi yang sudah berumah tangga, sedino jima pindo, semalam jima pindo, Ya, dua hadas besar. dua hadas besar kan? Ya. Nah, ketika seperti itu, mari Aduh, saya pindo. nggak perlu mandi dua kali, nggak perlu. Sekali aja. Nah, sekali aja. Jadi ketika untuk yang sudah berumah tangga ya, bersuami istri sudah menikah, kok sampean habis ronde pertama iku Kudu harap. durung adus kok kudu harap. Ya. Terus aku ya apa mosok adus sih ngono, enggak perlu. Kalau tuntunan Kanjeng Nabi ku sampean cukup membasuh kemaluan, dadi diresiki kemaluane, kemudian wudu. Nah, wudu iku bukan berarti anu lho ya, lho duwe hadas gede kok wudu gak. Iya. Tapi wudu di situ ya memang anjuran dari Kanjeng Nabi kan. Oke. wudu. Nah, setelah wudu itu ronde kedua. Heeh. Nah, kalau perlu ya ronde ketiga keempat, engko adusnya dadi siji pas kajeng Terakhir. subuh. Oke. Lah, iku boleh.
Yang menjadi tidak boleh itu ketika perempuan, Pak. Maksudnya bukan dalam hal ini loh ya. Tapi ketika ada dua hadas besar, contoh head. Ya. Ketika perempuan ini head Hmm. atau nifas, Ya. sudah suci, Terus. tapi belum mandi besar. Ya. Bojone njaluk. Heeh. Lah, ini harus mandi besar dulu. Iku. Yang membedakan nang kono. Berarti beda penyebab hadas besar loh, Mas. Oh, enggak berarti sebelum ngekek iku harus dhisik. Iya, adus dulu. Ojo mari suci, Mas aku wis mandek ngono. Langsung Terus digas digawe ngono ya enggak. Gak oleh. Tapi tetap harus mandi dulu baru kemudian kan penyebab hadas besarnya sudah beda ngono loh. Oke. Kalau Nek misale kasusnya adalah orang mati gancet. wah, itu berat ya. DE hadas besar karena silaturahim kelamin. Heeh. Tapi dia juga hadas besar karena keluarnya nyawa. Keluarnya nyawa. Iku ya apa? Jadi gini, mengenai orang yang mati gancet ya, itu sebenarnya pertama mau nggak mau itu harus dipisahkan ketika memungkinkan. Ya, Ya. kan ada mati gancet itu terus kemudian bisa dipisahkan. Ya. Nah, kalau dalam pemisahan orang yang gancet ini kok timbul bahaya yang besar, semisal gak iso iku diketok iki. Loh. Iya. Ya, itu nanti nggak diperbolehkan. Maka karena statusnya darurat, Ya. ya sudah. Adanya seperti berarti, itu. Berarti enggak mandinya cuma sekali. Mandinya cuma sekali. Oh ya untuk karena hilangnya nyawa tadi. Makanya kan tadi saya bilang untuk perempuan kan. Iya. Ketika dia head, ya mandi dhisik. Misale, Ya. ini pun terjadi. Terjadi ketika wong wedok mari jek entas selesai mens, gorong suci, mau ditembak. Durung suci. Dia enggak maksudnya wis selesai wis head. suci, maksudnya dhek wis gak head, tapi Ya. kan gorong suci toh karena gorong adus. Masih punya hadas besar. Cek itu kata gesir terus ditembak. Ya sebenarnya gini loh, kalau mengenai ini kan ranahnya ta'abudi ya. Ya. Ta'abudi kan nggak ada alasan logis. Jadi dalam fikih itu dalam masalah ibadah ada istilah ta'abudi. Jadi kita itu gak perlu mikir, ya incane wujud kehambaan kita kan. Ya. Ada juga ta'akuli. Ta'akuli itu logis. Alasan logis. Contoh dalam fikih itu ngatur jual beli, logis biar Ya. nggak ada yang dirugikan kan. Tapi kalau dalam masalah ta'abudi itu nggak ada logisnya. Ya, jadi Ya. Kalau dalam itu mang langsung digepuk, mari. Iya sebenarnya nggak ada ketentuan apapun, tapi yang menjadi garis besarnya itu sebenarnya yo adus sesik ngono lho. Ya. Anjurannya itu seperti itu. enggak apakah nanti setelah mari digepuk iku mang, Mm-mm. apakah dia harus 2 kali untuk nifasnya enggak. atau untuk headnya? Enggak. Cukup 1 kali. Cukup 1 kali Cukup toh. 1 kali. Ya weh. Atau orang setelah head suci, bukan head ya, nifas. Yang ada kasus itu nifas. Jadi dia telah nifas, hari terakhir nifas suci, besoknya head. Belum sempat mandi. Bukan besoknya ya, jaraknya nggak terlalu jauh lah. Ya. Dilanjut lah. Ya. Dilanjut head. Nah ini nanti ketika suci dari headnya, ya cukup 1 kali mandi. Nggak perlu, wah aku kok gara-gara nifas sampai head tak adus pindo ya nggak usah. Nanti sabun sampai banyu. Ya. Dan kayak aneh pembahasan nifas head itu buat saya menarik. Ya. Dan Iya. kemungkinan nantinya kita akan bahas tentang sembayangnya wong head itu ya apa sih? Sembayang. Wong head kan kalau sembayang, misale headnya teko pas tengah-tengah duhur. Lah, engko ya apa? Nah, itu kan banyak kasus toh. Oke sing blawar. Biasanya sembayangnya dikarekno. Akhir waktu maksudnya. Ya. Akhir waktu. Kemudian sudah masuk waktu zuhur. Kok head belum sholat. Belum sholat. Iki Lagi opo Puasa, kok? ya. Nah, di bahasa iki apa? engko ae. Engko ae. Ono konten ono segmen khusus iku. Oke. Fikih wanita. Enggak di ini tetap di konten ini toh. Ya. Tapi di pembahasan di episode yang lain. Ya. Enggak tambah tren iku. Enggak. Iku mang memori entek. Terus gak digawe akhirnya. Tak gawe. Lali njeplakno tok. Oh. Tak rekam. Oke. Terus ketentuan mandi ya? Ketentuan mandi pertama jelas niat kan. Ya. Terus yang kedua Nah, itu ini nih. Niatnya ini kan kadang banyak orang perempuan yang Ya. saya tahu ya, entah
saya tahu beberapa perempuan itu ngomongnya gini, kamu gak keramas ta, mari men kok. Nawa itu keramas. Bak damen. Ya. Ya. Jadi ya mungkin ya sudah menjadi anggapan banyak orang ya. Nek mandi besar entah karena mens, karena hubungan badan itu mesti sampuan kan ngono ya. Ya. Nah, itu sebenarnya gini, karena ketentuan dalam mandi itu yang penting najis yang ada dalam tubuh ini hilang. Ya. Nah, yang kedua itu air bisa sampai pada seluruh kulit dan juga rambut. Itu selesai. Meskipun nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, nggak apa-apa. Sampean itu mang contoh renang tadi. Ya. Selulup. Nah, sampean kate nang kolam renang itu terus sampuan. Lah. Dan juga prosesi niat ini penting. Nah, kadang kan Posisi niat. Posisi niat. kadang kan niatnya niatnya keliru, positioningnya keliru. Kan bahaya, Pak, untuk beribadah untuk melanjutkan ke peribadatan yang lain ini loh. Iya, ya. Kalau untuk mandi itu niatnya ketika awal membasuh. Jadi kalau dalam wudhu tadi kan harus berurutan ya. Ya. Kalau wudhu mandi nggak berurutan nggak apa-apa. Semisal katakanlah sampean malam kemudian habis jima dengan istri, ya mau mandi rasa-rasan. Adem ya. Semeni isu godhog banyu sik ngene ya. Nah, kemudian sampean ke kamar mandi. Tak cicil lah. Sikil kusik. Oke. Lah, tadi sampean ketika guyang sikil, mbasuh sikil niat iki aku niat mandi junub. Besar, niat mandi junub. Nah, kemudian diteruskan nanti ketika mau subuh katakanlah. Turu sik, tangi turun terus no sisane. Ya. Jadi anggota tubuh sing sebelum tidur iku kaki ke bawah, pusar ke bawah, setelah harus cawi bangun pisan. sampai cawi kan. Nah, bangun tidur iku cicilan yang lain. Anggota tubuh atas. Ya. Lah iki nanti kalau mandi boleh. Jadi kalau mandi enggak harus tertib, gak kudu saknalika Mari kabeh ngono enggak. Dan itu lagi posisi ndekek niat iku keadaan gak ono sampo atau sabun nempel lo ya. Ya, tetap di airnya. Jadi gini, kalau mandi ikut usahakan waktu pembasuhan kan bisa jadi sampo atau sabun itu menghalangi air sampai kulit. Akhirnya ya jadi air mutlak, air sabun. Air sabun kan. Lah sebisa mungkin itu ketika air bersentuhan dengan kulit. Entah anggota tubuh manapun. Sampean gerujuk wajah tok, sampean niat adus junub. Kan terkena, belum ada sabun. Lah itu sudah cukupi. Engkau ketika sampean ketika sabunan, yo sabunnya setelah dihilangi sampean lanjutkan mandine. Enggak usah niat, Pak. Niat karena niatnya dipertamakan boleh dicicil. Boleh dicicil. Mandi junub itu, mandi besar itu boleh dicicil. Tapi karena aku kan mamang kok. Enggak khawatir warai ku minyak entah apa. Sadurunge pertama ya wis diniati berapa. Baru sampoan, terus aku bersih tak niati maneh. Oh, gitu. Ini. Misale untuk antisipasi kayak gitu, digrojo kabeh sabunan sampoan terus marino grojokan terakhir. Kan ini udah bersih dari minyak dan lain-lainnya ya. Iki baru niat dengan air mutlak. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Kan sabun-sampunnya udah hilang. Sudah hilang. Nah, ini kan lebih bisa mengena ke anggota tubuh toh. Jadi yo nek sing enak tapi lebih baiknya di awal. Digawe ngati-ngati, dibuat hati-hati ku yo. Pertama mandi biasa, sabunan, sampoan dan lain sebagainya. Setelah busa-busa iki hilang, digerujuki maneh dengan niat. Niat mandi besar. Lagi kan luwe aman soalnya apa? Tubuh kena sabun, kotoran-kotoran kan hilang, minyak hilang. Lah iku bekasnya keringat kan minyak. Oh. Setelah bekerja keras. Sembarang. Soyo. Kayak embok apa jawabane padahal kan enak. Ya iku lho, apa aku ngarani pengejawantahan dari peribahasa sing enak prosesi. Hasil akhir juga sih. Prosesnya rotok abot. Enggak ada pegel, enggak ada linu-linu. Brole. Ih.
Lah wes, iku yang mandi. Tadi mandi ku lebih apa ya? Lebih bukan lebih ringan lah ketentuannya dibandingkan wudu. Wudu gak urut sampean Baleni. wudu, semisal jam 7 sampean wudu. Tutup tangan, mandek, ono tamu katakanlah ya. Tamu sampai nemoni tamu. Sampai garing. Sampai garing jam 9. Lho ya kemang wudune durung tutup. Sampe Ditutup, nerusno wudune iku enggak boleh. Guys, kale kejeda mbek sesuatu hal. Boleh. Boleh kejeda dengan Tapi selama syarat dengan Iya. airnya masih ada. Durung garing lah. Belum garing. Tapi kan Belum garing. jenenge njogo iku sampai kadang-kadang ngomong bareng. iya. Hmm. Nah, kalau mandi kan lebih ringan. Ya. Sampean nyicil sik kaki dulu boleh, kepala dulu boleh. Makanya ndek Bahkan tangan tok lho gak apa-apa. ndek kitab iku lho. Untuk manten anyar yang sungkan kalau malamnya habis Ya. jima, itu malah disarankan gini, nek encane sampean kajenge adus bengi-bengi isin, ya wis sampean grujuki sirahe sik ambek niat, engko nek kajenge subuh grujuk awake. Dadi metu teko jeding kan sirah gak teles kan ya gak isin Cukupan. nemen-nemen lah ya, gak isin nemen-nemen. Oh awak tok. Oh, awak tok. Oh, adus normal. Adus Adus biasa. normal. Padahal niate wis Iya. sore iku bengine kan. Lah iku mualif musannaf sampai memberi solusi ngono, bekne awakmu isin. Iku ngono. Tapi ilingo bantale kau pemblong. Hair dryer, Pak. Bengi-bengi kok ana suara hair dryer. Kita pakai tawar. Iku kaya ceritane koncone-koncoku iku. Sing arek iku lho. Koncone kanca sampean sing iku ya. Iya. Siap. Hair dryer dalu-dalu. Isuke garing, awake tok sing teles adus normal. Adus normal. Tapi ono hair dryer. Wing, bengi-bengi tengah bengi. Kan grebeki wong turu. Iya. Noise kenceng iku. Diedit gak Adobe Audition gak kena. Niku mengenai tadi toharoh dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya apa wis ah? Selesai. Cukup. Oke. Oke, kalau misalnya Sobat Ngopi ada pertanyaan Ya. tentang toharoh kali ini, bisa komen di bawah Ya. atau layangkan saja surat DM. Ya. melalui DM. Surat sampai DM ompang ya liku kantor pos endi. Tulisan lewat DM. Oh, ngono ya. Rangkone ya apa masih. Boleh juga WA langsung di channel kita ada nomor WA-nya. Iya. Nanti biar kita jadikan pembahasan juga atau misalnya Sobat Ngopi belum paham bisa kita kasihkan solusinya. Siap. Akhirnya saya Bang Najib dan Saya Bahri. Zaza. pamit sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.